seperti tadi sudah dijelaskan bahwa memang perdebatan mengenai diaspora ini sudah sangat panjang ya dari dulu. Apakah lebih baik pulang gitu mengabdi untuk Indonesia, karena kalau di luar negeri katanya tanda kutip tidak cinta Indonesia nih ya, cuma memikirkan diri sendiri ya, senang-senang di luar negeri, namun kok tidak berbakti di Indonesia dengan kemampuan dan kapabilitas yang ada. Atau lebih baik memang di luar negeri begitu, karena dengan berada di luar negeri justru perannya dalam membuat kolaborasi atau menyumbang di Indonesia itu akan lebih tinggi. Dan ada banyak juga pro kontra terkait diaspora yang mau pulang misalnya, ya, yang mau pulang karena di luar negerinya sudah mencapai posisi tertentu, ya seperti mungkin sudah asisten profesor, associate profesor, bahkan sudah ada yang full profesor, kembali ke Indonesia kan jadi bingung, ya kenapa bingung? Karena masuk ke Indonesianya jangan-jangan mulai lagi dari asisten ahli ya, kalau PNS asisten ahli 3B, 3C gitu. Sama dengan peneliti atau dosen yang fresh. Tapi kalau langsung dijadikan lektor kepala atau dijadikan guru besar misalnya, yang sudah ada di dalam mungkin akan protes. Loh ini orang luar belum pernah mengabdi di Indonesia tiba-tiba datang sudah lektor kepala atau bahkan sudah profesor. Nah ini yang memang sampai saat ini masih perlu dirumuskan, dan inilah konsep daripada bagaimana kita memberdayakan sebetulnya ya, memberdayakan diaspora kita yang ada di luar negeri. Mungkin ada sebagian yang sebaiknya tidak pulang dulu ya. Kenapa tidak pulang dulu? Karena infrastruktur juga dukungan terkait riset yang akan dilakukan bukan hanya soal alat ya, tapi juga ketersediaan bahan, ketersediaan kebijakan yang mendukung riset tersebut belum ada di Indonesia. Nah itu mungkin menurut pendapat saya pribadi sebaiknya ya jangan pulang dulu. Kenapa? Karena lebih baik berkarya di tempat yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Tapi bagi rekan-rekan yang mungkin bisa melihat bahwa di Indonesia semua dukungan yang tadi saya sebutkan itu sudah ada dan tersedia ekosistem yang baik ya, bukan hanya alat ya, tapi juga dukungan sosial di perguruan tinggi ataupun di riset institutionnya yang dituju, mungkin baiknya bisa pulang gitu. Jadi ini akan berbeda-beda setiap bidang ilmu, setiap ilmuwan, dan tentu saja setiap ilmuwan karena manusia memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga. Kadang-kadang ada yang harus pulang juga karena tuntutan dari keluarga, itu juga bisa terjadi. Nah, talenta-talenta kita termasuk diaspora di bidang sains dan teknologi inilah yang perlu diatur. Makanya itu yang sedang dilakukan oleh BRIN, bagaimana membuat manajemen talenta nasional, terutama terkait aktor daripada sains dan teknologi. Saya lupa sejak tahun 2017 atau bahkan sebelumnya, memang di LIPI ya saat itu sudah ada pusat yang bergerak di dalam merumuskan kebijakan ini. Nah ini dulu kita banyak diminta masukan. Kita di sini adalah I4 ya, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, dan juga ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Masukan-masukan dari ALMI dan juga I4 itu sepertinya sudah sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengar ya dari Bu Indri. Saya belum melihat ini Bu Indrinya. Apakah sudah ada kabar dari rekan-rekan? Bu Indri sedang kami kontak terlebih dahulu, Pak. Oke. Mungkin beliau sepertinya sedang kendala jaring. Baik, sambil menunggu, saya persilakan mungkin ya kepada rekan-rekan di sini. Ada yang mau bertanya kepada I4 atau ALMI yang kebetulan juga memang terlibat sejak awal di dalam membuat kebijakan terkait manajemen talenta nasional, sebelum nanti kita dengar ya hasil yang sementara sudah dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Silakan baik diaspora maupun yang non diaspora kalau ingin bertanya terkait hal ini. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Beri, saya boleh
bertanya dan mengomentari Pak Berry kalau izin Ya, silakan. terkait topik ini. Bagaimana menurut rekan-rekan gitu, kira-kira banyak kan tadi yang Pak Berry sudah sampaikan pendapat tentang kalau diaspora itu pulang harus berbakti. Itu kira-kira apa yang berarti harus perlu dibuat kerangkanya ya Pak Berry ya untuk menyiapkan gitu diaspora ini, mekanismenya bagaimana ketika pulang itu juga tetap bisa perform gitu ya Pak Berry. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan pandangan dari teman-teman yang ada di Indonesia terkait hal ini. Apakah sebaiknya beberapa aset bangsa dalam bentuk talenta nasional itu harus kembali, atau sebetulnya di satu sisi baik gitu untuk terus berkarya di luar negeri? Ya, terima kasih ini Bu Sasti ya atas pertanyaannya. Ini nanyanya ke rekan-rekan yang ada di sini nih. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang diaspora dulunya lalu pulang ya. Bagaimana tuh? Kalau saya ini bisa cek di sini, sebetulnya ada ya teman-teman kita yang sudah pulang, tapi ini yang Reshen mau tanya kayaknya ya Bu Siti sama Pak Hisam ya. Kalau yang mau menjawab Mbak Sasti, siapa nih? Mungkin di chat ya. Ada diaspora yang udah pulang dan mau cerita. Ada? Sepertinya tidak ada ya yang mau ngejawab ya. Ada 2 yang raise hand, Bapak. Ya, itu mau tanya atau mau jawab Mbak Sasti nih? Kayaknya mau tanya deh, yang resen kayaknya mau tanya, ya bukan mau menjawab. Soalnya Mbak Sasti kan nanya nih. Atau Mbak Sasti mau nanya saya aja, Mbak Sasti? Iya Pak Berry, sebagai rekan yang dulunya pernah lama di ALMI dan juga sekarang di kerjasama IMPAT dan sekarang berkarya di Indonesia, sudah berkarir gitu. Ya, kalau bagaimana menurut Pak Berry? Pengalaman pribadi saya, sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, ini akan berbeda-beda ya setiap orang dan juga setiap bidang ilmu begitu. Kalau kita melihat diaspora sebagai aset yang hilang tanda kutip ketika dia tidak ada di Indonesia, maka kebijakannya adalah menarik semua pulang. Nah, kalau menarik semua pulang, artinya di Indonesianya harus siap dengan semua hal yang para diaspora dapatkan di luar negeri. Tapi kalau kami dulu di ALMI dan juga dengan rekan-rekan di IMPAT berpikirnya bukan begitu. Kita berpikirnya adalah brain circulation. Ya, dengan brain circulation justru kita membagi tugas. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak ada hambatan, tidak ada kendala untuk berada di luar negeri, dan memang bidang ilmunya akan lebih bisa dikembangkan di luar negeri, dengan bermitra dengan rekan-rekan di Indonesia, sebaiknya jangan pulang. Ya, jika tidak ada hambatan, sebaiknya jangan pulang. Justru berada di luar negeri sebagai duta daripada Indonesia ya, untuk membawa kebaikan bagi Indonesia di luar negeri. Tapi bagi yang punya hambatan keluarga atau memang sudah tidak ingin berada di luar negeri, memang ketika pulang ini agak sedikit perlu tantangan ya. Biasanya akan mengalami culture shock atau lab shock ya, ketika di luar negeri semuanya serba mudah, alat mau eksperimen ada, pagi-pagi nggak perlu mikir apa-apa, bisa langsung eksperimen. Di Indonesia sangat berbeda jauh, dan itu perlu keterbukaan dan juga mental untuk mengalah. Belum lagi hubungan sosial yang berbeda di Indonesia dengan luar negeri. Yang paling gampang itu kalau di Indonesia, ketika datang pagi itu nggak bisa langsung kerja. Ya. Biasanya ngopi dulu, ya, negur orang dulu, dan lain-lain. Nah, itu kan bagi beberapa lab di luar negeri nggak ada ceritanya begitu ya, ngabisin waktu untuk socialize terlalu banyak. Di Indonesia baru mau mulai kerja, ngobrol dulu. Nanti udah ngobrol, setting alat dan lain-lain, tiba-tiba udah dipanggil untuk ngopi. Selesai ngopi, kerja lagi, baru mau mulai kerja udah makan siang, ya misalnya begitu. Belum lagi nanti kalau ada tugas akreditasi, tugas ini, tugas itu. Nah, itu jika dilakukan bisa ya, tapi memang perlu strategi. Nah, itu perlu belajar dengan rekan-rekan yang sudah di Indonesia. Jadi artinya kalau mau pulang sudah harus siap dengan segala hal yang berbeda, tidak bisa mengeluh ya, tidak bisa mengeluh. Yang penting kita berstrategi demi kemajuan riset kita dan kita. Mungkin itu ya Mbak Sasti, kalau pengalaman dari kami ya, yang dulu pernah juga pulang tiba-tiba kaget. Nah, ini ya, terima kasih banyak Pak Berry. Ini sepertinya Bu Siti tadi ingin menjawab juga, Pak Berry. Ya, silakan. Kalau mau menanggapi atau bertanya. Masih belum di-unmute ya, Bu Siti.
Oke, sebentar saya. Udah bisa, Bu? Oke. Bisa? Oke. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran? Iya, mungkin saya berbagi sedikit ya, karena saya termasuk diaspora yang dulu anti banget untuk tinggal di luar negeri. Jadi ketika saya dulu S3 di luar negeri, kalau sudah ada yang mengatakan, mau tinggal di Australia, pokoknya saya mau pulang. Begitu. Ketika ada yang menawarkan, pokoknya saya mau pulang, begitu. Jadi setelah studi itu, saya pulang ke Indonesia begitu ya. Tetapi setelah mungkin terbuka juga wawasan begitu ketika saya mendengar pernyataan seorang keynote speaker ketika saya berada di Afrika Selatan. Pakar itu mengatakan jika Afrika Selatan ini mau maju, kita harus punya bangsa Afrika Selatan di seluruh penjuru dunia. Jadi itu dia yakinkan betul kalau negara kita mau maju, warga kita itu harus ada di mana-mana. Begitu. Jadi saya sudah mulai terbuka sedikit. Kemudian mengapa saya tidak mau ke Australia? Karena berpikir saya waktu itu adalah saatnya saya mengabdikan diri pada Indonesia dan saya sangat enjoy banget untuk hidup di Indonesia ya, karena kan banyak sekali, banyak warga miskin, banyak sekolah, banyak guru yang tidak banyak rasa cinta, dicintai juga oleh masyarakat miskin, sekolah miskin. Jadi happy banget begitu bekerja di Indonesia. Tapi pada titik tertentu kemudian saya mengikuti keinginan keluarga, ayo dong ke Australia, bisa sekolah di sana. Nah, tetapi masih tetap juga sebenarnya, oke, saya ke Australia sebentar saja begitu kan, 3 tahun kemudian saya akan kembali. Selalu berpikiran mau kembali, tetapi sebenarnya saya juga jadi sadar sekarang bahwa walaupun dulu agak menolak bahwa walaupun di Australia kita bisa berbuat lebih banyak. Nah, tetapi sejak saya sebagai diaspora Indonesia, sejak tiba di Australia, yang sebenarnya saya teliti itu Indonesia. Yang sebenarnya saya kerjakan itu adalah Indonesia. Kalau dulu di Indonesia, grant yang paling tinggi itu saya bisa dapatkan itu 100 juta begitu ya. Itu pun administrasinya itu tidak gampang begitu. Sangat. Tetapi ketika tiba di Australia, ini menarik buat teman-teman ya. Ada sesuatu langsung hadir di lingkungan yang sangat produktif. Apalagi walaupun kita masih merasa belum punya banyak kapasitas, mereka sudah menggunakan kata, oh saya mencuri dia dari profesor ini. Jadi rasa penghargaan itu sangat tinggi, kemudian kita bekerja dengan sangat kuat, dan akhirnya kita waktu itu memenangkan grant 2 juta dan hanya untuk pengembangan 1 provinsi. Jadi 2 juta itu kan 20 miliar gitu. Kemudian bisa mendatangkan guru ke Indonesia, misalnya 50 guru datang ke Australia. Jadi saya rasa apalagi sekarang saya jadi ingin mendorong nih bagi teman-teman yang bekerja di Indonesia, kalau ada kesempatan ke luar negeri, datang saja ke luar negeri. Entah luar negerinya di mana ya, tapi kalau di Australia saya termasuk mendorong teman-teman untuk datang ke Australia. Jadi saya ingin mendorong karena untuk memajukan Indonesia itu salah satunya adalah seperti ini, langkah-langkah strategis yang harus kita jalankan, yaitu bekerja bersama pakar di luar negeri. Oke, terima kasih. Ini sharingnya, jadi selamat datang kembali Bu Indri ya. Tadi karena kita menantikan Bu Indri, kita minta beberapa pertanyaan dan juga beberapa pendapat dari rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih.